Bagaimana orang Kristen memahami konsep peperangan rohani? 1. Peperangan rohani adalah realitas yang tak terlihat namun nyata. Orang Kristen percaya bahwa peperangan rohani terjadi di alam spiritual yang tak terlihat, tetapi berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, melalui pencobaan, tipu daya, penganiayaan, konflik emosional, dan pertarungan ideologi. Alkitab menegaskan bahwa musuh utama bukanlah manusia, melainkan kekuatan jahat di balik dunia ini, termasuk setan dan pasukannya. Efesus 6 ayat 12 secara eksplisit menyatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Ini memperlihatkan bahwa peperangan ini bukan mitos, melainkan realitas iman yang mendalam. 2 musuh utama, setan dan strategi jahatnya. Setan dianggap sebagai pribadi nyata, cerdas, dan jahat yang menentang tujuan Allah. Ia dikenal sebagai pendusta dan bapa segala dusta, Yohanes 8 ayat 44, yang mencari mangsa seperti singa yang mengaum, 1 Petrus 5 ayat 8. Strateginya meliputi penipuan, pembagian, pengalihan perhatian, dan godaan. Tujuannya adalah melemahkan iman, membutakan pikiran terhadap Injil, dan menciptakan kebingungan rohani. Sejak masa gereja mula-mula, tokoh-tokoh seperti Athanasius dan Origen telah menulis tentang pertempuran melawan kuasa kegelapan ini. 3. Perlengkapan rohani, respons Kristen dalam peperangan. Efesus 6 ayat 10-18 menggambarkan perlengkapan senjata Allah, seperangkat kebajikan dan disiplin spiritual yang diberikan Allah kepada umatnya untuk menghadapi serangan rohani. Ini mencakup ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, perisai iman, pedang roh, firman Allah, dan ketekunan dalam doa. Setiap bagian berfungsi melawan serangan khusus, kebenaran melawan kebohongan, iman melawan keraguan, dan firman Allah sebagai senjata utama melawan tipu daya setan. 4. Kemenangan sudah dimenangkan dalam Kristus, tapi pertempuran masih berlanjut. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menghancurkan kuasa maut dan mempermalukan kuasa kegelapan. Kolose 2 ayat 15, Ibrani 2 ayat 14. Namun, hingga Kristus datang kembali, peperangan tetap berlangsung. Ini dikenal sebagai konsep sudah menang, tapi belum selesai, sudah terjadi, tapi belum sepenuhnya digenapi. Orang Kristen hidup dalam realitas kemenangan yang dijanjikan, tetapi tetap harus waspada dan aktif dalam pertempuran harian. 5. Praktik praktis dalam peperangan rohani. Orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kesadaran dan kesiapan rohani. Ini mencakup doa dan puasa, Matius 17 ayat 21, menghafal dan merenungkan firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 11, pertobatan dan penyerahan diri kepada Allah, Yakobus 4 ayat 7, serta dukungan komunitas, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dalam sejarah, tokoh-tokoh seperti Bapak Padang Gurun dan Martin Luther menekankan pentingnya disiplin rohani sebagai latihan melawan kekuatan jahat. Rangkuman akhir. Bagi umat Kristen, peperangan rohani adalah pertempuran nyata melawan kuasa jahat yang berusaha mengganggu iman, menghancurkan relasi dengan Allah, dan menyebarkan kegelapan di dunia. Namun, melalui kuasa Kristus, mereka diperlengkapi, diteguhkan, dan dijanjikan kemenangan yang kekal. Peperangan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun kesiapan rohani, ketekunan dalam iman, dan ketergantungan total pada kuasa Tuhan.